Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Adilia Ika Damayanti dari Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas mengenai sebuah artikel yang berjudul The Digital Workplace Innovation Guide. Untuk pembahasannya kita lihat di slide selanjutnya. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu adalah problem. Apa masalah dalam digital workplace ini? Yaitu dalam informasi global ekonomi, perusahaan memiliki resiko saat membuat keputusan yang kompleks. Sosial, seluler, dan cloud technology telah membuat data jauh lebih berlimpah, di mana-mana dan berharga. Meski begitu, banyak dampak tinggi tim diabaikan oleh sistem teknologi informasi, dokumen sentris dengan pengalaman pengguna yang tidak praktis. Oleh karena itu, workplace digital menjadi solusi sebagai tanggapan terbaru untuk masalah ini. Terdapat white paper menganalisis sifat, sejarah, dan kemampuan solusi digital workplace dapat memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi dari karyawan yang bernilai tinggi. Dapat dipercayai bahwa white paper ini akan memberikan wawasan untuk membantu dalam mengubah pengguna teknologi informasi para pekerja di organisasi. Dan adanya tim berdampak tinggi untuk mengatasi tantangan dan peluang informasi ekonomi, serta memberikan gambaran umum tentang konsep, tren, dan praktik terbaik di tempat kerja digital untuk membantu dalam menerapkan solusi tempat kerja digital yang efektif. Selanjutnya, apakah tempat kerja digital itu cukup inovatif? Nah, daya tarik teknologi konsumen untuk pekerjaan informasi saat ini tidak dapat diabaikan. Namun, integrasi yang berhasil dari paradigma teknologi informasi konsumen dalam perusahaan adalah tantangan yang cukup berat. Pada tahun 2005, Wakil Presiden dan rekan Gartner David Michael Smith memperkirakan teknologi informasi akan mempengaruhi setiap perusahaan. Usaha-usaha oleh perusahaan untuk menyangkal hal ini akan gagal, sama seperti upaya sebelumnya untuk menyangkal Wi-Fi, smartphone, dan internet telah gagal. Selanjutnya, prediksi Smith ini telah menjadi keharusan. Bisnis dihadapkan dengan pertumbuhan eksponensial dalam volume, kecepatan, dan variasi informasi dari sejumlah saluran yang membingungkan. Menentukan kebenaran informasi juga tantangan yang berkembang. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan baru ke tempat kerja berdasarkan konsep dasar, tren, dan praktik yang terbaik. Pembahasan yang selanjutnya di sini ada work is a team sport. Jadi adanya tim ini menghadapi pertumbuhan dan perubahan ini membutuhkan pendekatan baru untuk konfigurasi tempat kerja fisik serta inovasi untuk generasi baru. Maka dari itu muncullah sebuah tempat kerja baru yaitu menggunakan digital yang disebut digital workplace. Pekerja juga meningkatkan harapan mereka untuk menggunakan alat digital di tempat kerja. Bisnis berada di bawah tekanan untuk menyediakan tenaga kerja multi generasi dengan pilihan tempat kerja digital yang selaras dengan sangat visual, sosial, seluler, terhubung cloud, kemampuan yang diharapkan sebagai konsumen. Lingkungan kerja digital perlu diubah untuk menarik pekerja, mengetahui kritis misi dan tim berdampak tinggi yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja yang baru. Rekrutmen akan menjadi pengalaman digital karena para kandidat mengharapkan kenyamanan dan kontak seluler. Perusahaan digital akan mengadopsi kebijakan ini untuk menggarisbawahi kredensial digital mereka. Demikian pula, perusahaan digital akan memperluas fokus mereka pada keterlibatan karyawan dan mengintegrasikan fokus baru dalam menciptakan pengalaman karyawan yang menggabungkan serangkaian umpan balik dan layanan mandiri alat baru. Sumber daya manusia akan menjadi salah satu kunci dalam digitalisasi tempat kerja dan
akan berperan dalam memberikan pekerjaan berbasis teknologi yang mengubah cara orang berinteraksi. Ini tentu saja akan mencakup manajemen kinerja dan analisis individu. Perusahaan yang telah mengalami proses transformasi digital harus menilai kembali seluruh program manajemen mereka dari penetapan tujuan dan evaluasi terhadap insentif dan penghargaan, dan menyelaraskan semua dengan strategi bisnis. Selanjutnya ada equip your teams to win. Tempat kerja fisik perlu menjadi lebih pintar dan terhubung ke tempat kerja digital yang memanfaatkan teknologi informasi konsumen, sosial, seluler, dan berbasis cloud. Tempat kerja digital yang efektif untuk seluler pekerja dan tim berdampak tinggi membutuhkan memahami persona pengguna. Ini termasuk aspek yang tidak terpenuhi atau kurang terlayani dari karyawan, pengalaman pengguna, serta bagaimana pekerjaan mereka dilakukan dan bagaimana inovasi dalam pengalaman pengguna dapat ditingkatkan. Jadi, untuk menjadi perusahaan yang sukses harus proaktif tentang membina kolaboratif inovasi tempat kerja digital, beradaptasi ketinggalan zaman kebijakan, transformasi budaya perusahaan, dan mengeksplorasi cara untuk membuat pekerjaan yang lebih menyenangkan. Selanjutnya ada Digital Transformation Imperative. Inisiatif transformasi digital yang secara efektif melibatkan dan mendukung tim seluler berdampak tinggi harus mengatasi 8 faktor penting. Yang pertama, visi. Artikulasikan ruang lingkup, skala, rentang waktu, dan nilai inisiatif untuk mencapai bisnis tujuan dengan cara yang inspirasional dan konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Yang kedua ada strategi. Mengartikulasikan peran, tanggung jawab, hubungan, dan wewenang semua pemangku kepentingan atau pemasaran, penjualan, dukungan, pelanggan, manufaktur, R&D, sumber daya manusia, teknologi informasi, mitra, vendor, pelanggan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kasus penggunaan. Tetapkan kondisi kerja saat ini dan yang diinginkan dalam hal personal, fungsi, dan pola kerja berdasarkan interaksi antara pemangku kepentingan, informasi, perangkat keras, dan perangkat lunak sesuai dengan nilai-nilai, tujuan bisnis, dan kebijakan perusahaan. Yang keempat ada budaya. Nilai yang menumbuhkan keterlibatan, berikan penghargaan dan pengakuan, dan memastikan eksekutif mensponsori untuk memodelkan perilaku dan menyediakan insentif serta sumber daya untuk mendukung perubahan. Dan yang kelima ada informasi. Berikan akses ke sumber data dan metadata seperti terstruktur dan tidak terstruktur, berada dalam sistem catatan, sistem interaksi, sistem EFSS, dan dana cloud, repository berbasis, dan lain-lain untuk mendukung pekerjaan dan perbaikan terus-menerus. Dan yang keenam ada arsitektur teknologi infrastruktur, yaitu menyediakan arsitektur perangkat keras, perangkat lunak, dan teknologi informasi untuk mendukung akses informasi yang efektif, komunikasi, kolaborasi, analisis, dan pelaporan sesuai dengan kebijakan dan tujuan bisnis, serta tata kelola, persyaratan keamanan, kontrol, dan pelaporan perusahaan. Yang ketujuh ada kebijakan. Dokumentasikan kebijakan, otorisasi izin, dan hak, serta peraturan tata kelola dan pelaporan untuk perusahaan yang terkait dengan informasi. Dan yang terakhir ada metrik dan model. Buat dan sempurnakan metrik untuk dalam proses kegiatan dan hasil bisnis, serta model sebab akibat untuk memberikan dasar objektif untuk menetapkan nilai,
benchmarking, dan perbaikan terus-menerus. Di digital workplace ini ada intranet. Pada artikel ini disebutkan pada tahun 2014 penggunaan istilah digital workplace sudah mulai tumbuh secara dramatis dan banyak ahli terkenal telah menimbang pada topik. Namun, banyak yang menyamakan istilah itu dengan istilah intranet, jaringan internal dokumen sentris. Yang swasta itu menggunakan seperangkat alat yang terintegrasi berdasarkan Internet Public Protocol. Pada tahun 2009, Paul Miller, CEO dan pendiri Intranet Benchmarking Forum, adalah salah satu yang pertama menggunakan istilah ini, yaitu tempat kerja digital atau digital workplace, untuk menggambarkan serangkaian teknologi dan proses dari intranet perusahaan. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak vendor, asosiasi, dan organisasi konsultan memposisikan ulang penawaran intranet mereka sebagai solusi digital di tempat kerja. Peter Miller melanjutkan untuk menemukan digital workplace group. Terlepas dari ratusan laporan penelitian dan puluhan presentasi konferensi, banyak organisasi digital workplace masih hanyalah nama lain untuk sebuah intranet. Tapi terlalu sering intranet ada di mana informasi hilang, bukan kemana orang pergi bekerja. Banyak perusahaan sekarang mulai menyadari bahwa memanggil intranet tempat kerja digital tidak sama dengan memberikannya efektif tempat kerja digital. Menurut Forrester, 75% orang masih hanya menggunakan intranet mereka untuk keperluan sumber daya manusia seperti manfaat informasi, direktori perusahaan, dan kursus pelatihan. Secara umum, bagian yang bermula dari kecenderungan intranet terkait proses dan konten sentris daripada mudah beradaptasi dan sentris pengguna. Selanjutnya, pada artikel ini dijelaskan Digital Workplace Hubs. Frustasi dengan keterbatasan intranet dan solusi all-in-one telah menyebabkan munculnya Digital Workplace Hubs. Ini adalah sentris informasi pengguna akhir tempat kerja digital yang dapat dikonfigurasi, yang menyediakan karyawan dan disetujui pihak ketiga dengan patuh dan sesuai kebijakan akses ke sistem warisan catatan array yang disetujui dari aplikasi, algoritma, kantor fisik sumber daya, dan komputasi sumber daya, serta kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi yang muncul seperti video interaktif, bertambah realitas, blockchain, virtual reality, dan internet dari hal-hal. Untuk budaya tempat kerja digital, dijelaskan bahwa dengan perkembangan digital yang efektif adalah tantangan perubahan budaya dan perubahan karakteristik pelanggan atau pengalaman karyawan tentang teknologi. Pekerja menggunakan konsumen teknologi beradaptasi dengan teknologi digital jauh lebih cepat daripada perusahaan. Satu alasan ini adalah kasus bisnis membenarkan untuk teknologi informasi perusahaan. Solusi telah didasarkan pada penghematan biaya yang dicapai melalui otomatisasi fungsi rutin, pengurangan jumlah karyawan, dikurangi biaya perjalanan, atau eliminasi sistem yang berlebihan. Konsumen pilihan teknologi lebih banyak sering didasarkan pada gaya hidup dan kenyamanan pribadi. Akibatnya, semakin banyak perusahaan mendedikasikan eksekutif dan inovasi tim untuk mendorong eksperimen dengan berbagai tempat kerja digital teknologi, perubahan budaya inisiatif. Mereka juga menjelajahi cara untuk membangun metrik dan model untuk perhitungan ROI
pada faktor-faktor tersebut sebagai keterlibatan, kolaborasi, produktivitas, inovasi, dan penyimpanan. Nah, terdapat manfaat dalam digital workplace. Menurut Deloitte, beberapa manfaatnya adalah produktivitas meningkat. Organisasi dengan sosial online yang kuat jaringan lebih produktif 7% dibandingkan ke organisasi tanpa menggunakan sosial online. Retensi karyawan. Ketika keterlibatan karyawan meningkat, di sana adalah peningkatan karyawan yang sesuai retensi hingga 78%. Manfaat selanjutnya ada kepuasan karyawan. Organisasi yang diluncurkan dan diinstal alat media sosial secara internal menemukan bahwa ada peningkatan 20% dalam kepuasan karyawan. Manfaat yang selanjutnya pada komunikasi. Pekerja saat ini lebih suka alat komunikasi yang lebih baru dibandingkan dengan alat tradisional seperti email. Inovasi tempat kerja digital seharusnya tidak dianggap sebagai biaya, sebaliknya itu harus dilihat sebagai investasi. Demikian juga, jangan membatasi kasus bisnis untuk inovasi hanya untuk meningkatkan pendapatan atau pengurangan biaya. Pendapatan dan biaya itu penting metrik, tetapi jika itu menjadi satu-satunya fokus perhitungan ROI, proyek inovasi cenderung kehilangan nilai yang dapat dikaitkan dengan hasil seperti lebih banyak keterlibatan karyawan, kepuasan karyawan lebih tinggi, karyawan lebih rendah omset, pengalaman pelanggan yang lebih baik, lebih banyak rujukan pelanggan, mengurangi panggilan dukungan, lebih sedikit keluhan, dan percakapan sosial yang lebih positif. Pembahasan selanjutnya ada Infolio Information Centric Workspace. Tujuan Infolio ini adalah untuk membantu Anda dan tim berdampak tinggi organisasi agar berinovasi dan berkembang dalam dunia bisnis yang sangat terhubung. Nah, di gambar ini ada skema yang menunjukkan skema Infolio yang terdiri dari iPad, iPhone, web browser yang selanjutnya akan masuk kepada information management yang akan diolah di situ dan akan menghasilkan enterprise information source. Ada berbagai jenis-jenisnya, di samping bisa dilihat. Sekian penjelasan dari saya mengenai artikel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.